Halo, apa kabar? Semoga kamu baik saja di sana. Selanjutnya adalah apa pesan alam semesta ya untuk zodiak berelemen udara Gemini, Libra, Aquarius periode Mei 2019. Ya, kamu mendapatkan kartu memberi dan menerima, jujur pada diri sendiri, lalu keluarga. Ya, saya jelaskan dari yang pertama, memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima ada seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kemakmuran terbaik, seimbangkanlah keduanya. Ya, maksudnya di sini gini ya, untuk Mei 2019, kamu diingatkan untuk menyeimbangkan antara memberi dan menerima. Karena ketika kamu ya lebih banyak memberi, ya kamu di sini akan merasakan satu ketidakadilan atau merasa timbul perasaan seperti dimanfaatkan atau menjadi korban dan lain sebagainya ya. Nah, ketika kamu lebih banyak menerima, di sini juga nanti akan ada satu perasaan merasa diri kamu menjadi merasa seperti tidak berguna atau merasa begitu lemah gitu ya, ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi diminta untuk menyeimbangkan antara memberi dan menerima. Keseluruhan semesta bergerak dalam siklus yang mirip dengan menarik dan menghembuskan nafas. Begitu juga sejatinya kita dan hidup kita. Ketika Anda hanya menghembuskan nafas atau memberi saja, atau hanya menarik nafas, menerima saja, kita menjadi tidak seirama dengan denyut semesta. Anda mendapatkan kartu ini mungkin karena perbandingan memberi dan menerima Anda kurang seimbang. Ketika Anda memberi jauh lebih banyak dibandingkan dengan menerima, Anda mungkin merasa orang lain sedang mengambil keuntungan dari kebaikanmu. Sebaliknya, jika jauh lebih banyak menerima daripada memberi, pikiran bawah sadar Anda mungkin merasa tidak nyaman, depresi, atau bahkan ada perasaan bersalah. Bagaimana cara termudah untuk menyeimbangkan keduanya? Nah, setiap hari berbuatlah kebaikan dengan memberikan waktu, pujian, bantuan, uang, ataupun hadiah untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalannya. Jadi, untuk menyeimbangkan antara memberi dan menerima di sini, contoh misalkan di antara kamu nanti di Mei 2019 mendapatkan rezeki yang berlimpah misalkan ya. Nah, di sini kamu diminta untuk memberikan ya atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Dan di sisi lain jadilah penerima yang penuh syukur dalam menanggapi pujian, hadiah, dan juga tawaran bantuan dari orang lain. Nah, ketika kamu nanti menerima suatu hadiah atau suatu peluang, keberuntungan ya, nah kamu di sini diminta untuk bersyukur. Ya, jadi jika kamu misalkan ada rezeki berlebih gitu ya, jangan lupa untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, di sisi lain, kalau kamu misalkan ya mendapatkan suatu hadiah atau pujian atau sesuatu yang menyenangkan dari orang lain, ya disyukuri dan jangan lupa untuk mengatakan terima kasih tanpa merasa tidak enak berlebih ataupun perasaan malu berlebih ya. Memberi dan menerima adalah keseimbangan dan dalam posisi di mana Anda adalah seorang yang statusnya memiliki penanggung jawab sebagai pemberi. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beranilah meminta bantuan. Jadi ya, seimbangkan antara kemampuan memberi dan menerima. Izinkan diri kamu untuk menerima kebaikan semesta melalui orang-orang dan lingkungan di sekitar kamu. Nah, seperti itu. Kamu bukalah hati untuk menjadi berkat bagi orang-orang dan lingkungan, sehingga hidup kamu semakin selaras dengan semesta yang berkelimpahan. Jadi jangan malu ketika menerima bantuan ya, jangan malu ketika menerima pemberian dari orang lain ya, bisa itu dalam bentuk pujian atau hadiah atau apapun gitu ya.
karena memang kehidupan harus selaras antara memberi dan menerima. Kalau keduanya bisa diseimbangkan, ya kamu akan mendapatkan satu kedamaian, keselarasan ya dengan semesta. Ya, semoga dapat dimengerti ya. Kemudian yang selanjutnya, keluarga. Situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga yang jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan diri Anda dari masalah. Anda mendapatkan kartu ini karena jawaban dari pertanyaan Anda terkait masalah keluarga. Nah, dari kartu persanya ini untuk kamu ya, Gemini, Libra, Aquarius di Mei 2019, kemungkinan ada beberapa ya di sini mungkin yang memiliki satu persoalan yang terkait dengan keluarga. Ya, ada satu masalah konflik ya, bisa jadi seperti itu. Nah, di Mei 2019 nanti ya diminta ya permasalahan itu bisa dapat diselesaikan dengan baik, dapat dibersihkan gitu ya, dilepaskan dari hati dan pikiran kamu ya. Jadi bisa jadi kartu ini memang mungkin sedang memberikan kamu untuk melepaskan pola yang tidak diinginkan, yaitu dengan memaafkan satu atau lebih anggota keluarga, termasuk diri kamu sendiri. Atau kartu ini juga bisa menandakan kebutuhan kamu untuk kebersamaan keluarga, seperti menghabiskan waktu atau liburan bersama-sama. Ya, pesan di kartu keluarga ini untuk kamu ya, zodiak Gemini, Libra, Aquarius Mei 2019 ya. Kalau memang ada di antara kamu nanti di Mei 2019 memiliki satu persoalan dengan salah satu anggota keluarga, diminta untuk segera ya menyelesaikan persoalan itu, konflik itu dengan baik-baik ya, supaya tidak mengotori atau membebani hati dan pikiran kamu. Maafkanlah ya, maafkan diri kamu juga, maafkan mereka. Dan coba sempatkan waktu, cari waktu ya untuk Mei 2019 di sini ya, untuk meluangkan waktu sedikit ya untuk berkumpul, misalkan bercengkrama dengan keluarga ya, supaya ya hubungan kamu dengan keluarga bisa lebih erat gitu ya. Mungkin dengan pergi liburan bersama-sama. Jadi kamu diminta untuk memaafkan diri dan anggota keluarga kamu untuk hal-hal yang belum terselesaikan antara kamu dengan mereka. Dengan begitu, hati kamu dipenuhi dengan kedamaian dan siap dipulihkan. Sadarilah bahwa keluarga itu penting ya, untuk mencapai kesempurnaan aspek-aspek kehidupan kamu sendiri. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga dapat dimengerti ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Salam damai. Terima kasih.